Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Ana Atikah, NPM 2020215034, dan teman-teman saya Ananda Amelia dengan NPM 202021500132. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayani, NPM 202021500029. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bare Fernandes dengan NPM 202021500057. Saya Motingo Dewantono, NPM 202021500006. Kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Peristiwa Diglosia pada Pelayanan Kefarmasian di Apotek Sembuh Mustika Jaya, Bekasi, dalam mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Pujianto, MPD. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non-formal. Diglosia pada pelayanan kesehatan. Fenomena diglosia banyak terjadi di masyarakat umum, termasuk di dalam dunia kesehatan. Fenomena tersebut dapat kita amati ketika terjadinya percakapan antara pasien dan petugas kesehatan yang menjelaskan suatu penyakit ataupun obat-obatan. Seringkali dalam pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita oleh pasien tersebut menggunakan penjelasan medis atau disebut dengan istilah medis. Akan tetapi, pada kenyataannya, masyarakat awam masih menggunakan variasi bahasa di luar bahasa tuturnya atau bisa dikatakan diglosia. Dalam pelayanan kesehatan, khususnya di dalam instalasi farmasi, percakapan terjadi antara pasien dan apoteker. Apoteker dalam hal ini menggunakan diglosia T yang didapatkan penutur dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal. Sedangkan diglosia R digunakan secara reguler dan terus-menerus dalam percakapan sehari-hari di luar fasilitas pelayanan kesehatan, atau antara pasien dengan pasien lainnya, atau pasien dengan keluarganya, atau apoteker di luar pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan. Diglosia R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman di suatu lingkungan. Dialek ini digunakan dalam situasi informal seperti dalam pembicaraan dengan teman dan sebagainya. Jadi diglosia R lebih mudah digunakan dibanding diglosia T karena tidak adanya aturan khusus dalam menggunakannya. Contoh peristiwa diglosia pada pelayanan kefarmasian di Apotek Sembuh Mustika Jaya, Bekasi. Kasus pertama, apoteker. Pasien atas nama Nyonya Indah, obat diare diminum sehari 2 kali sekali. Minum 2 tablet setelah makan ya. Pasien menjawab, obat mencretnya harus habis nggak mbak? Kasus kedua, apoteker. Pasien atas nama Tuan Bambang, tekanan darah bapak mencapai 180/130 mmHg. Obat hipertensinya diminum 1 hari sekali sesudah makan pagi saja ya pak. Sedangkan untuk obat infeksi saluran kemihnya diminum sehari 2 kali sesudah makan ya. Pasien menjawab, obat darah tinggi sama obat anyang-anyangan harus dihabiskan atau enggak ya bu? Dari kasus di atas dapat kita perhatikan bahwa telah terjadi peristiwa diglosia pada pelayanan kesehatan. Apoteker menjelaskan beberapa nama penyakit yang dialami oleh pasien dengan istilah-istilah medis seperti diare, hipertensi, dan infeksi saluran kemih. Peristiwa diglosia terjadi ketika pasien mengubah istilah-istilah medis tersebut menjadi variasi bahasa R yang sudah sering didengar dan diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Analisis diglosia. Kata-kata yang sebelumnya diucapkan petugas kefarmasian berubah menjadi variasi bahasa non-formal oleh pasien, seperti diare yang diubah menjadi mencret, hipertensi menjadi darah tinggi, dan infeksi saluran kemih menjadi anyang-anyangan. Peristiwa tersebut terjadi secara tidak sadar karena merupakan kebiasaan yang sudah sangat lama dipakai sehari-hari oleh penutur atau masyarakat Indonesia. Variasi bahasa yang digunakan pasien tersebut termasuk ke dalam diglosia R
karena merupakan percakapan sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Diglosia diidentikan dengan situasi keadaan yang menunjukkan adanya pemakaian bahasa tinggi dan rendah dalam suatu masyarakat tutur. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa diglosia merupakan situasi kebahasaan yang menunjukkan adanya penggunaan bahasa tinggi ragam T dan bahasa rendah ragam R yang disesuaikan dengan situasi komunikasinya. Pemilihan bahasa yang dilakukan oleh penutur bahasa menyebabkan munculnya situasi berbahasa yang bersifat diglosik. Dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa keseharian dalam situasi yang berbeda. Kesimpulan, variasi segi keformalan diglosia tuturan dalam bahasa keseharian pada pelayanan kefarmasian di apotek sembuh terdiri dari diglosia T atau tinggi dan diglosia R atau rendah. Penggunaan diglosia T oleh apoteker yang diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan diglosia R digunakan secara teratur dan terus-menerus dalam percakapan sehari-hari di luar fasilitas layanan kesehatan atau di antara pasien lain, atau pasien dengan keluarga mereka, atau juga apoteker di luar pekerjaan mereka sebagai petugas kesehatan. Diglosia diidentikan dengan situasi kebahasaan yang menunjukkan adanya pemakaian bahasa tinggi dan rendah dalam suatu masyarakat tutur. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa diglosia merupakan situasi kebahasaan yang menunjukkan adanya penggunaan bahasa tinggi atau ragam T dan bahasa rendah atau ragam R yang disesuaikan dengan situasi komunikasinya.